Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nafa'an Allahu bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Hadis berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa'i ma idhamil bala'i wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Rawi Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, jika Allah mengharapkan untuk hambanya suatu kebaikan, maka Allah akan menyegerakan baginya al-uqubah, cobaan di dunia. Cobaan ini ialah sebagai penggugur dosa. Karena manusia punya dosa, dan apabila ia bersabar, maka dosa-dosanya itu digugurkan, terampuni. Dan juga dengan cobaan apabila ia bersabar, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Berikut Allah beri pahala dari kesabarannya. Allah segerakan hukuman di dunia untuk menghapuskan dosa-dosa. Bayangkan kalau seseorang itu meninggal dalam keadaan masih ada dosa yang belum terampuni, maka hukuman di dunia itu sifatnya lebih ringan dibandingkan hukuman di akhirat. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, apabila Allah menghendaki bagi hambanya suatu kejelekan, amsaka anhu, maka Allah tahan darinya bidan bihi, dari dosa-dosanya, yakni Allah tahan untuk menghukum, hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah, sampai disempurnakan hukumannya nanti pada dirinya di hari kiamat. Artinya Allah akan hukum dirinya dari dosa-dosanya, tidak dihukum di dunia, tapi Allah simpan hukuman nanti di akhirat. Tentu hukuman di akhirat lebih mengerikan. Terkadang Allah tahan cobaan. Ini hadisnya sangat jelas ya. Idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi. Jika Allah menghendaki kejelekan, maka terkadang Allah itu menahan dari Allah turunkan cobaan. Jadi kita sudah terjawab pernyataan kebanyakan manusia. Itu manusia jahat kok enggak mati-mati ya. Kayak ketoknya kok kafir tapi kok sugih ya. Dia itu orangnya jahat tapi kok enak terus uripe. Jawabannya jelas sih. Ada pada hadis ini tadi. Jadi jangan terkecoh. Seseorang terkadang kafir, terkadang ia jahat, tapi Allah limpahkan harta ya. Allah anugerahi, beri ya, rumah yang megah, istri yang cantik ya, atau pekerjaan yang di mata manusia itu dianggap terpandang, tapi di satu sisi dia bukan orang yang soleh, maka bisa jadi Allah menginginkan kejelekan. Aradallahu bi 'abdihi syarra, Allah menginginkan kejelekan ya. Yang ulama sebut istilahnya ialah istidraj. Jadi Allah tidak langsung menghukum, tapi Allah menahan. Istilah bahasa Jawanya diujo ya. Jadi Allah berikan kenikmatan-kenikmatan di saat dia tidak soleh, di saat dia jahat, malah Allah tambah dari kesenangan dunia, nikmat-nikmat dunia. Bukan karena Allah cinta, tapi dalam rangka agar manusia itu semakin sesat, agar manusia itu semakin lupa dari bertobat ya. Fala maza azagallahu qulubuhum, fala mazagu azagallahu qulubuhum.
qulubahum, ya. Tatkala manusia itu menyimpang, maka Allah akan jadikan menyimpang hatinya. Dan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, tentu dengan syarat ia bersabar, ya. Maka dalam suatu riwayat disebutkan juga apa? Sesungguhnya manusia yang paling besar cobaannya ialah para nabi, kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Karena nabi itu orang yang akan mendapatkan cobaan yang paling besar. Apa yang diinginkan? Allah menginginkan idhamal jaza, besarnya pahala. Maka kalau ada orang soleh, kalau ada orang yang hijrah, orang yang menginginkan kebaikan, tapi bersamaan dengan hijrahnya, bersamaan dengan ia ingin berubah menjadi orang yang baik, orang yang soleh, tapi malah Allah berikan cobaan dan cobaan dan cobaan, bisa jadi Allah ingin melipat gandakan dari pahala. Karena apa? Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Nah, kalau istilah orang Jawa, ya, atau mungkin di hadis juga ada, ya, semakin tinggi, ya, semakin tinggi pohon itu akan semakin kencang anginnya, ya. Semakin tinggi itu pohon akan semakin kencang goncangannya dari terpaan angin. Begitulah kehidupan manusia. Yang seseorang menginginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, itu bukan jalan yang mudah, ya. Masih banyak jalan-jalan. Ia harus melawan hawa nafsu, dia harus melawan ketenaran, dia harus melawan cercaan manusia, yakni menahan untuk bersabar, ya, menahan dan untuk bersabar, ya. Jadi terkadang amalan itu dilipat gandakan, atau pahala itu dilipat gandakan dikarenakan kadang melakukan amalan tertentu. Namun juga ternyata ada yang istilahnya amalan yang disebut kesabaran, yakni amalan hati. Saat manusia itu bersabar dari besarnya cobaan, maka semakin besar pahala, ya, bagi dirinya. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ya. Maka kita sudah sering baca, ya, yang paling manusia yang paling besar cobaannya ialah para nabi, karena nabi merupakan derajat manusia yang paling tinggi. Rasul, nabi, mereka golongan manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, dari sisi ketakwaan, dari sisi keimanan. Maka kalau seseorang itu senantiasa Allah uji, dia harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mencintai dia, ya. Allah ingin menguji, ya. Allah ingin menguji sampai mana keimanannya. Apakah manusia itu mengira, ya, tatkala ia mengucapkan saya beriman kepada Allah, kemudian Allah tidak mengujinya, ya. Ucapan saya beriman kepada Allah, ya, dengan ucapan hati dan juga disertai ucapan lisan, maka itu akan Allah coba. Allah akan uji apakah benar ucapan dia mencintai Allah, dia mengimani Allah. Allah akan uji dengan cobaan-cobaan. Apakah dia termasuk orang yang beriman atau termasuk orang yang kufur. Maka apabila seseorang itu diuji, saya ulangi lagi, hendaknya berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mencintai kita sehingga Allah menguji kita.
Faman radiya falahu ridho. Ini tingkatan di atas syukur, tingkatan di atas sabar ya. Tingkatan di atas sabar. Ada orang yang diberi pahala, ada orang yang diberi cobaan, dia bersabar. Tapi lebih hebat dari bersabar yakni dia meridho ya. Maka barang siapa yang ridho atas cobaan yang telah Allah berikan, maka keridhaan Allah baginya. Keridhaan Allah baginya. Tentu keridhaan ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Tatkala Allah meridhoi kita, artinya Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Waman sakhita falahu sukhtu, akan tetapi ya, barang siapa yang marah, tidak sabar dari cobaan yang Allah berikan kepadanya, falahu sukhtu, maka kemurkaan Allah atasnya, na'udzubillah min dzalik. Artinya dia tidak bersabar ya. Nanti ada derajat-derajat seseorang yang ditimpa kesabaran, ditimpa cobaan ya. Yang pertama dia marah. Ini yang terharam ya, ini yang haram. Dia diberi ujian, dia marah. Maka falahu sukhtu, maka Allah akan murka. Ini haram. Tingkatan yang nomor 3 ialah sabar. Saat dia diuji oleh Allah, ia sabar. Tingkatan yang kedua, ia ridho. Tatkala Allah mengujinya, ia ridho. Karena apa? Ia yakin Allah mencintainya. Yang ketiga, yaitu yang pertama, yang paling tinggi ialah bersyukur. Ini derajatnya para nabi ya. Dan derajatnya orang-orang siddiq. Tatkala Allah uji, justru ia bersyukur. Bersyukur dari sisi apa? Dari apa yang ia alami dari ujian itu ada pahala. Saat ia bersabar, saat ia bersyukur, Allah akan tambah lagi ya. La in syakartum la azidannakum ya. Bisa jadi dari cobaan tadi akan Allah uji atau Allah akan ubah kejadian setelahnya, itu Allah berikan kenikmatan ya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hadisun hasan. Hadis ini hadis hasan. Ini hadis yang sangat tepat, yang sangat sesuai sekali ya, sesuai sekali. Imam Nawawi meletakkannya dalam bab sabar ini ya, luar biasa ya. Di sini apabila kita bisa merenunginya ya, tentu kita akan lebih mudah insya Allah untuk bersabar ya. Lihat ya, tatkala Allah menghendaki kebaikan ya pada hamba, Allah akan menguji bahkan ya. Jadi kalau kita mendapat ujian, kita harusnya apa? Bersabar. Bahkan harus bisa ridho, bahkan harus bisa, kalau bisa, bersyukur. Tapi ini kalau kita yang tertimpa ya. Jadi kalau orang lain jangan malah bersyukur ya. Nggak boleh. Jadi kalau yang ditimpa musibah itu kita sendiri bersyukur, bagus. Tapi kalau orang lain ditimpa musibah kita bersyukur, lah ini malah jahat ini. Ya nggak boleh. Lalu besarnya musibah, tatkala kita bersabar dari musibah itu, maka semakin besar pahalanya. Lalu apabila Allah itu mencintai seorang hamba ataupun satu kaum, maka Allah akan menguji ya. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.